Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustazah, kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, hari ini kita akan membahas tentang muatan PPKN, yaitu penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, kalian sudah belajar tentang fakta politik di negara-negara Asia Tenggara. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah tentang penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita menggunakan buku Bupena halaman 57. Nah, di sini sebelumnya kan kalian sudah membahas nih dari penerapan sila-sila dari sila pertama sampai sila kelima. Nah, yang akan dibahas di sini adalah penerapannya untuk keseluruhannya. Nah, jadi di sini penerapan sila-sila Pancasila itu tidak hanya ditujukan kepada manusia saja, tetapi kepada seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, misalkan kepada hewan maupun kepada tumbuhan. Nah, yang kita bahas hari ini yang pertama adalah tentang penerapan sila-sila Pancasila terhadap makhluk hidup, yaitu hewan. Nah, sikap tersebut tidak hanya dapat kita terapkan pada hubungan antar sesama manusia, tetapi juga perlu kita terapkan dalam menyayangi hewan. Salah satu penerapan sila-sila Pancasila adalah melestarikan hewan langka yang ada di Indonesia, misalnya orang utan. Kita ambil contoh tuh, karena kita di Kalimantan, kita ambil contoh aja misalnya orang utan. Nah, jadi dengan cara melestarikan hewan langka itu berarti kalian sudah menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa contoh lain penerapan sila-sila Pancasila dalam menyayangi hewan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melindungi dan merawat hewan sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu merupakan penerapan sila pertama Pancasila, melindungi dan merawat sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Lalu yang kedua adalah memiliki kebanggaan terhadap hewan-hewan asli Indonesia yang unik dan beragam. Bangga kita terhadap hewan-hewan yang ada kayak orang utan, misalkan komodo. Nah, itu merupakan penerapan sila ketiga Pancasila. Lalu yang ketiga adalah melaksanakan kewajiban dan hak kita dalam menyayangi hewan di sekitar kita. Nah, ini merupakan penerapan sila keempat. Kewajiban kita adalah merawatnya, lalu menyayangi. Lalu apa yang kita dapat? Apa hak yang kita dapat dari kewajiban kita menyayangi itu? Yang pertama adalah hewan-hewan langka tidak akan punah karena kan kita merawatnya, menyayanginya, tidak membunuh. Nah, selain itu tidak hanya untuk hewan langka aja yang harus kita sayangi, tetapi juga hewan peliharaan. Misalkan nih yang di rumah punya kucing, lalu yang punya burung, ayam dan sebagainya, hewan peliharaan. Nah, jadi di sini kalian juga bisa dibuka halaman 63 ya, ini sambungannya. Nah, sikap menyayangi hewan peliharaan merupakan bukti rasa syukur kita terhadap anugerah Tuhan. Sama kayak tadi, kalau itu merupakan bukti rasa syukur kita terhadap Tuhan, berarti itu merupakan penerapan sila pertama Pancasila. Lalu, merawat hewan peliharaan yang sakit sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Merawat hewan peliharaan yang sakit, misalkan nih, apalagi kalau kucing ya, kucing Anggora kan misalkan kalau sakit biasanya kan dibawa ke dokter hewan ya. Nah, itu merupakan bukti atau penerapan kalian terhadap sila kedua Pancasila. Lalu selain itu, bangga terhadap beragam hewan yang ada di Indonesia merupakan pengalaman sila ketiga. Nih, bangga punya kucing, oh ini kucingnya disayangin. Lalu misalkan punya hewan peliharaan yang lain kayak burung, dibanggakan. Nah, itu berarti kalian sudah menerapkan sila ketiga Pancasila. Lalu selain itu juga berdiskusi untuk membagi tugas merawat hewan peliharaan. Berdiskusi merawat atau membagi tugas merawat hewan peliharaan. Biasanya nih di dalam
keluarga ya, misalkan yang kakak harus memberikan makanan, lalu makanannya itu untuk pagi, kalau untuk yang adik misalkan memberi makan pada saat sore. Nah, itu merupakan didiskusikan dulu, itu merupakan penerapan sila keempat Pancasila. Lalu membagi tugas perawat hewan dengan adil. Nah, ini kata kuncinya, dengan adil. Kalau dengan adil berarti itu merupakan sila kelima, penerapan sila kelima. Jadi tugasnya harus adil, jadi sama porsinya. Yang kakak dapat porsi misalkan dapat makan tadi untuk makan pagi, berarti yang adiknya makan sore, itu kan berarti sama-sama seimbang tuh. Nah, itu merupakan penerapan sila kelima. Nah, itu untuk hewan ya. Nah, sekarang untuk tumbuhan. Untuk tumbuhan ini ada di halaman 70. Nah, itu untuk tumbuhan tadi, makanya kata Ustazah tidak hanya kepada manusia dan juga hewan, tetapi juga kepada tumbuhan. Nah, di sini ada beberapa juga cara penerapannya. Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya sehingga kita dapat memanfaatkan berbagai tumbuhan. Iya, kita harus bisa bersyukur, kita bisa memanfaatkan tumbuhan, kita bisa mengambil buahnya, lalu mengambil daunnya untuk disayur misalkan, atau umbi-umbiannya. Itu kan berarti kita memanfaatkan segala atau semua bagian-bagian yang ada di tumbuhan. Lalu yang kedua adalah merawat tumbuhan dengan baik. Nih, merawat tumbuhan dengan baik ini merupakan sila penerapan sila kedua. Nah, merawat, menyayangi. Lalu yang ketiga, bangga terhadap berbagai tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Bangga terhadap tumbuhan-tumbuhan langka, ini merupakan penerapan sila ketiga Pancasila. Nah, ini misalkan nih, kalau hewan-hewan langka contohnya Rafflesia arnoldi, lalu bunga bangkai, kantong semar, seperti anggrek. Nah, itu kan bisa kita banggakan tuh. Lalu yang keempat adalah bersama-sama menjaga kelestarian tumbuhan di sekitar kita. Bersama-sama berarti ini merupakan penerapan sila keempat Pancasila. Jadi kita harus sama-sama, baik itu di dalam keluarga atau sama teman-teman. Kita ambil contoh yang paling gampang adalah di dalam keluarga. Nih, bersama-sama menjaga kelestarian tumbuhan di sekitar kita dengan cara apa? Yaitu tadi dengan cara menyiram bunga atau menyiram tumbuhan. Lalu kalau misalkan ada rumput-rumput di sekitarnya dicabut. Nah, itu merupakan cara kita untuk menjaga kelestarian tumbuhan. Nah, mungkin itu saja penjelasan tentang penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bisa bermanfaat ya. Assalamualaikum.